Artinya semua yang punya bank konvensional tutup semuanya. Selama saya bekerja, ini memudahkan saya membuat jembatan untuk menuju neraka. Astagfirullahaladzim, merinding saya Ustaz. Katanya syariah itu sama dengan konven itu cuman beda labelnya syariah doang. Kadang-kadang sistemnya sama. Itu benar apa enggak sih tanggapan seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, ana Upik, sahabat kamu. Huzil hikmata laukana kharaja min duburid dajaja. Ambillah hikmah walaupun keluar dari dubur ayam. Segala sesuatu tentang kehidupan ini hitam dan putih. Jatuh bangun dalam berkehidupan lalu bangkit kembali menuju sukses serta pengalaman spiritual seseorang membuat kita makin bijak dan makin dewasa. Semuanya akan dikupas secara ringan dan santuy di Upik Sahabat Kamu. Tentunya di channel YouTube Ufik Reza TV. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya di Upik Reza TV? Kembali berjumpa dengan saya Ufik Reza dalam obrolan Upik Sahabat Kamu. Berbicara mengenai ekonomi, ada sebuah kaidah dalam Al-Quran yang berbunyi ahalallahul bai' wa haramur riba. Allah menghalalkan jual beli, tetapi Allah mengharamkan riba. Yang jadi masalah adalah kadang-kadang kita melihat ini adalah sebuah transaksi jual beli, tapi ternyata setelah kita telisik dari hukum syariahnya, ternyata masuk dalam kategori riba. Nah, untuk ini tentunya kita harus belajar lebih mumpuni, ngobrol panjang seputar ini, karena kalau sudah bicara dengan riba, perang kita bukan hanya dengan manusia, tetapi perang kita dengan Allah dan Rasulnya. Nah, untuk itu, pada kesempatan yang luar biasa ini di Upik Reza TV telah hadir salah seorang pakar dan pejuang riba. Beliau ini adalah salah seorang ahli di bidangnya karena beliau praktisi bank dari tahun 84 sampai tahun 2021. Masya Allah, luar biasa sekali. Kita ucapkan ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Ustadz Dwiono. Masya Allah. Ana bukan Ustadz. Masya Allah. Ana praktisi. Praktisi ya? Iya. Masya Allah. Sehat? Alhamdulillah. Jadi saya panggilnya lebih enak ini apa dia? Ya, Abu Muhammad. Bang Muhammad aja ya. Baik. Abu. Bang Abu. AMDK kalau nggak salah. AMDK. Ini kalau UAS Ustadz Abdul Somad. Kalau antum? Kalau AMDK itu amalnya mengajak ditutupnya konvensional. Masya Allah. Amalnya mengajak Ditutupnya konvensional. artinya semua yang punya bank konvensional tutup semuanya. Makanya AL-nya itu apa? Amal lainnya. Amal lainnya. Jambi. Jangan antum menolak bank Islam. Masya Allah, luar biasa. Ini sudah bersiar kemana-mana seputar ini Ustadz ya. Iya. Oke, Ustadz, berbicara mengenai tentang cerita kehidupan ini ya. Pertama kali masuk dunia banker itu tahun 84. Ya. Benar sekali. Kemudian dalam perjalanannya ini karir pertama kali dulu di mana? Pertama Di kali Jambi. masuk. Oh, di Jambi ya? Jambi. Masya Allah. Berapa tahun di Jambi? Di Jambi berapa tahun itu? Jadi pertama masuk di Jambi, baru berjalan, terus dipindahkan ke Palembang. Oke. Dari 84 itu saya masuk bulan April. April, ha? Tepatnya 17 April 1984. Masya Allah, masih ingat ya? Iya, jadi Juni saya dipindahkan ke Palembang. Oke. Dari tahun 84, 88 saya dipulangkan lagi Ke Jambi. Oke. Oke. Pulang Jambi 88 sampai 95. Oke. Itu di Jambi. Di Jambi. Itu masih posisi asisten. Asisten. Dan tanpa melalui penyelia. Jadi tanpa melalui penyelia itu saya langsung dari Jambi itu dipindahkan ke Palembang itu jadi manajer. Wah, Masya Jadi Allah. 95 itu sudah manajer. Manajer ya. 95 manajer sampai 2002 sampai posisi di senior manajer di 2002. 2002. Itu posisinya Palembang atau Jakarta? Palembang. Membawahi 5 provinsi untuk Palembang, Jambi, Bandar Lampung, Bengkulu sama Bangka Belitung. berarti Sumbaksel ya. Sumbaksel. Sumatera bagian selatan. Iya, Masya Allah. nah itu masih konvensional. Konvensional. Kemudian mulai mengenal bank syariah Di tahun 2002 itu ada satu kilas balik di mana pada saat saya keluar waktu pulang ke meja kerja, di meja kerja itu ada buku yang sampai detik ini saya nggak tahu siapa yang memberi. Anda yakin ini orang baik, dan maka Anda doain. Amin. Dengan Pak wasilah itu saya
tergugah, sehingga saya tidak ingin lagi bekerja di bank konven. Ya, di tempat riba. Oke, tempat riba ya bahasanya ya. Iya, jadi bukan bank konven lagi, tempat riba. Agak ekstrim dengarnya Ustaz. Enggak apa, enggak ya? harus tahu. Harus tahu ya. Harus tahu karena ini sudah dihukumin oleh seluruh ulama dunia. Kulil haq walau kana murran. Jadi yang penting hak kita walaupun bukan pahit. menghakimi. Oke, yang penting tapi kita menghakimi. cuma menyampaikan karena ini banyak masyarakat yang tidak tahu. Semua bahasa itu dibuat mulus, dibuat bagus. Karena kadang-kadang image-nya seperti ini, Tat. Selama kita kerja, itu menurut kita adalah ibadah. Iya. Ternyata kerja apa dulu ya? Iya, kerja yang mana? Dan di mana dulu gitu? Di mana dulu? Nah, Luar kita sudah biasa. tahu itu. Oke. Jadi ini tetap Ana sampaikan. Aha. Jadi mungkin para ustadz nyampaikan di masjid Baik. tentang riba. Mhm. Ana nyampaikan di tempat riba. Seluruh Indonesia Ana datang satu-satu. Masya Allah. Nyampein bahwa di tempat Anda bekerja ini sudah dihukumin oleh seluruh ulama dunia dan termasuk Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Oke. Sudah mengeluarkan fatwa, fatwanya itu fatwa nomor 20 Oke. tahun 2001. Berapa tahun yang lalu ya? Saya kan masuk Syariah 2002. 2002, oke. Jadi kan Setahun sebelum masuk ya? Iya, jadi sebelum sudah keluar Yang itu. ngasih hadiah buku tadi itu 2002? 2002. 2002, oke. Nah, itu buku judulnya Kepada Pegawai dan Nasabah Bank Konvensional. Oke. Jadi kan kepada pegawai dan nasabah bank konvensional. Tidak hanya pegawainya, tapi nasabahnya juga. Nah, pas dibuka yang Oke. nanti sebutin tadi. Al-Baqarah 275 masuk wa halallahu bai'a wa harrama riba. Meriba, iya. Sementara kalau di bank konvensional tuh nggak ada jual beli. Iya. Yang ada di situ adalah hutang piutang. Oke. Yang ada syarat di awal tambahan. Sudah itu kalau terlambat ada denda keterlambatan. Dan itu Kalau dibayar duluan ada penalti. Masya Jadi semuanya Masya Allah. Hah? Itu banyak ini didengungkan oleh kawan-kawan kita yang para mereka anti riba. Aktivis-aktivis anti riba itu Masya Allah mendakwakan, memberi literasi kepada masyarakat. Kita harusnya bersyukur kepada mereka. Oke. Sehingga kita terbuka. Oke. Nah, saya bersyukur kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi tipis bukunya. Kemudian setelah baca itu ada poin. Baca itu saya sudah nggak bisa kerja. Nggak bisa tidur Ternyata poin yang saya dapat selama saya bekerja ini memudahkan saya membuat jembatan untuk menuju neraka. Astagfirullahaladzim. Merinding saya, Ustaz. Loh, jadi ngapain gua kerja ini gitu loh. Kerja, niat kita mau napahin keluarga, Ibadah, niat bantu kita mau orang, ibadah. segala macam. Ternyata buka jembatan menuju neraka. Astagfirullah. Nah, itu bagi mereka yang belum tahu kan nggak ada hukum. Nggak ada hukum ya, benar. Makanya antum luar biasa nih dengan channel antum, sahabat Upik itu bisa tahu bahwa ketika saat ini mereka punya rekening di bank konven, segera istighfar. Tutup. Termasuk saya dong, Pak Arti ya? Iya dong. Masalah ya. Oke. Masih ada. Ada satu. Astagfirullah. Merinding kan? Tutup berarti ya sekarangnya. Jadi nggak ada alasan apapun. Karena apa? Ini saya selalu sedang identikan banyak para ustadz nyampaikan itu kan yang dilarang dalam syariat itu ada jad, ada selain jad. Oke. Jadi yang dipahami banyak masyarakat itu yang jad. Ustadz, jadi begini Tat, ada sebuah image seperti ini. Katanya syariah itu sama dengan konven itu cuman beda labelnya syariah doang. Kadang-kadang sistemnya sama. Itu benar apa enggak sih tanggapan seperti ada sebuah pendapat seperti itu? Iya, jadi perlu yang nyampaikan harus memang betul paham. Iya. Iya kan? Jadi ketika kita nyampaikan bank konven sama bank syariah sama, Anda bilang iya. Kaget kan? Iya. Kenapa? Pegawainya sama-sama laki-laki perempuan, campur, sama kan? Iya, benar-benar. Pegawainya di bank konven, di bank syariah menggunakan HP, menggunakan komputer, sama. Sama. Iya kan? Tawaran produknya juga simpan, pinjem, sama juga. Oh, iya. Oke. Jadi anak kasih tahu yang samanya itu dulu. Oke. Sama-sama pengen dapat gaji, sama-sama pengen dapat bonus gitu kan? Sikut-sikutan kalau mau naik pangkat gitu kan? Gak ada beda di situ. Sama. Tapi kenapa ini dibuat? Ini yang harusnya orang yang berakal, ulil albab, dia akan tahu ini. Ngapain dibuka kalau sama? Iya kan? Capek-capek ya, Ngapain dibuka? Ngapain dibuka ya? Ngapain dibuka? Kalau ini sama. Iya. Jadi ketika praktisi bank syariah dia menyampaikan ke umat sama, artinya dia belum ke syariah, dia cuma kerja doang.
Jadi orang yang kerja di bank syariah itu bukan hanya cari rezeki ya, Bukan, tapi ini itu ada mendekatkan jihadnya diri, dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang takut dengan azab Allah. Ini yang hijrah. Asal. Jadi bukan kerja saja di sana, ini ada jihad. Ada jihadnya di sini. Apa itu jihad? Janji istiqomah harus ana dahulukan. Weh, janji istiqomah harus ana dahulukan. Jadi jangan nanti-nanti. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena itu tadi, Anda selalu ketika bertemu dengan Ustadz, Ustadz tolong nasihatin saya ingin berubah. Ketika antum sampaikan berdalil Al-Quran was sunnah yang dipahami para sahabat, saat antum ngomong saya berubah. Karena 1 detik ke depan saya nggak tahu saya masih hidup. Jadi untuk berubah jadi baik itu jangan nunggu nanti. Enggak. Ketika itu maksiat segera putuskan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak bisa karena 1 detik ke depan kita nggak tahu. Nah, bagi sahabat kita, saudara, sahabat Upik yang saat ini masih di bank konvensional atau jadi nasabah, jangan antum hukumin. Oke. Nggak boleh. Nggak boleh menghakimi ya? Nggak boleh. Karena kita bukan Tuhan. Oke. Kita cuma diminta dalam syariat ini menyampaikan Balighu. wama arsalnaka bil haq. Bil haq, yes. Basiro wa naziro. Nah, jadi cuma nyampein. Jadi ketika dia tahu saat ini, oh ternyata salah ini. Istighfar. Jangan tunggu nanti. Jangan langsung istighfar Berarti aja. saya langsung tutup ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. langsung pasang dia tutup ya. Jadi ketika Bismillahirrahmanirrahim. antum sudah pasang niat nutup, seluruh dosa antum dihapus Allah. Amin ya rabbal alamin. Tentang riba. Tentang riba ya. Dihapus Allah. Oke. Di mana itu ngomongnya? Apakah kata saya? Lah. Allah yang katakan. Di surat apa? Al-Baqarah lagi ya? Lah. Di mana tuh? Ali Imran Ali Imran. ayat 31. Oke, bunyinya? Jadi ketika antum betul-betul ini takut dengan azab Allah, Oke. ketika antum ingin ikut Rasulullah, apa kata Allah? Hah? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Langsung yuhibbukumullah ikut. wa yaghfir lakum Masya dzunubakum Allah. wallahu ghafurur rahim. Allah. Kalau kalian cinta dengan Allah, ikuti Muhammad. Ikuti, fattabi'uni, ya. Fattabi'uni. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Kalau Wa sudah yaghfir ngikutin Nabi, Allah langsung cinta. Nah, sudah itu Setelah Allah cinta, hapus. wallahu ghafurur rahim. Masya Allah Allah. Maha Pengampun. Allahumma sholli Jadi ala bukan ana yang ngomong. Jadi ketika antum berdialog, minta dalil, aina dalil. Iya. Jangan kata ustadz, kata kiai. Apalagi katanya. Nah, inilah yang sering berantem. Baik, Ustadz. Nah, saya pengen, mungkin sahabat Upik juga pengen tahu tadi kan, setelah baca bukunya, tiba-tiba antum, wow, ternyata saya bangun jembatan menuju neraka ini. Iya. Kemudian Ini sudah keluar dan sini sudah lemes semua. udah lemes semua. Tapi nggak berani ngomong sama keluarga belum. Nah, jadi gimana itu, Tat? Mulai berangsur. Posisi itulah saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, temukan. Kalau enggak saya keluar ini. Akhirnya ketemu dengan syariat. Qadarullah, itu tadi ketika kita sering beruhuwah, bersilaturahmi, dan saya memang di kantor dulu senang untuk melayani tamu. Oke. Jadi kalau ada tamu-tamu dari Jakarta, ya atasan selalu minta anak yang Ciri-ciri beriman dengan hari akhir. nah, anak nggak tahu kan belum tahu Belum agama. tahu. Oh iya, benar. Tapi memang seneng Melayani tamu. melayani tamu. Oke. Seneng melayani tamu. Makanya kalau rumah makan enak, wah sudah tempatnya lagi tuh. Lokasi-lokasi enak sudah tempatnya. Oke. Cuman lokasi yang nikmat belum saya dapatkan waktu itu. Itu masjid. Jauh, pondok pesantren, jauh. Tempat-tempat ya, Kafe, tempat-tempat enak. Nggak usah diomongin deh. Udah semua gitu ya. Ya, Cara itulah. duniawi. Ngobrolin semua orang biasanya ketika dia akan berubah tuh ada sesuatu teguran dari Allah. Nah, kalau dari yang Ustadz rasain sendiri selama bekerja di bidang riba, katakanlah seperti itu, ada nggak sih sesuatu yang nggak didapetin gitu? Secara harta dapat, tapi secara yang lainnya mungkin Ya, nggak itu ketemu tadi, atau saya- dapat musibah apa gitu? Udah, jadi sebagian besar kebanyakan yang sering kita muncul di TV-TV, mereka sudah terjerat utang, sudah terpuruk, Oke. itu kan baru kembali. Nah kalau saya kebetulan tidak seperti itu. Oke. Kan dalam posisi puncak, saya ini anak muda, masih umur 30-an, 30-an, lagi- sudah sampai posisi senior Manager. manager gitu kan. Sebentar lagi asisten presiden gitu, Insyaallah. gitu kan. Nah di posisi itu anak diingatkan. Masya Allah. Ya memang ini mungkin doa-doa dari kakek nenek gitu ya, dari orang tua yang menginginkan saya jadi orang baik gitu kan. Karena apa? Kalau jadi orang baik itu kan Allah yang ingatkan. Man yuridullah bi khair yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berikan kebaikan, orang itu dipahamkan agama. Agama. Nah, itulah tadi kitab kecil itulah
yang memberikan pemahaman saya bahwa ternyata tempat saya. Jadi saya tidak menghukumin orang, Ya. saya menghukumi diri sendiri. saya. Hasibu qabla an tuhasibu. Ya. Ya. Jadi saya menghukumi diri saya. Jadi saya menyampaikan ini adalah kalau antum sepakat, alhamdulillah. Ya. Kalau enggak, fadol. Antum nanti juga yang ditanya Allah, saya juga tidak nanggung kan. Jadi dosa itu kita tanggung sendiri, bukan kita menanggung orang lain. Baik. Nah, karena kenikmatan saya inilah saya sampaikan. Karena kalau dulu saya nyampaikan ini karena saya pegawai. Oke. Iya kan? Iya. Saat ini saya bukan pegawai. Tapi saya tetap yakinin bahwa Bank Syariah itu tempat kita sebagai seorang muslim. Baik. Karena yakinkan itu. Oke. Baik, trigger dari obrolan kita di awal tadi adalah banyak hal yang kita lihat seakan-akan halal, tetapi ternyata riba gitu loh. Naam. Ada sesuatu yang mungkin terlupakan atau tidak terpahami dengan sempurna. Nah, pada kesempatan ini saya pengen diskusi dengan Ustadz ini seputar tentang dana talangan haji. Naam. Nah, yang banyak beredar untuk berjuang dapat porsi, kemudian dia cicil bank dan lain sebagainya. Ini menurut antum termasuk kategori halal atau tidak? Karena kita masih mendekati bulan Zulhijjah ini, Ustadz. Oh, Gimana? masih bentar lagi haji Iya, ya? bentar lagi haji ini. Padahal kalau sekarang mau daftar 30 tahun lagi. Iya, benar. Tapi kalau ada uang sendiri, Ya. bisa berangkat lewat saya nanti. Oh, Masya Allah, bisa tadi ya? Berapa tahun nunggunya? Enggak, atau ada uang langsung berangkat. Masya Allah. Bisa langsung komen di bawah ini ya? 18.000 US dollar. Nggak ada susah-susah. Gak usah langsung nunggu-nunggu berangkat. 30 Nggak usah tahun. Masya Allah. Kalau yang sistem nunggu tadi, tapi mereka ditalangin dulu itu gimana? Talangan itu syariat agama. Oke. Talangan itu syariat agama. Tapi untuk haji itu kan harus jelas dia mampu. Oke. Baik mampu finansial, mampu fisik, dan mampu dia bersama kalau wanita dengan mahram. Ini yang anak pahamin gitu loh. Oke. Jadi kalau ini ada yang tidak siap di situ, mungkin uangnya nggak siap, belum. Manistato'a ilaihi sabilanya nggak kena ya? Nggak kena. Iya. Nah, tapi kalau yang dipahami banyak umat saat ini di Indonesia, dana talangan itu untuk ngambil porsi, bukan untuk berangkat haji. Iya. Jadi ketika itu talangan, itu kan memberikan bantuan Yes. untuk orang berbuat kebaikan. Iya. Itu kan di situ nggak ada masalah. Nggak ada masalah? Nggak ada Iya. masalah. Tapi perlu diingat, ini sudah dikeluarkan peraturan Menteri Agama. PMA nomor 24 tahun 2016. Oke. Ada di pasal 6 poin A. Oke. Itu bank penerima setoran dilarang untuk memberi talangan haji, baik langsung maupun tidak langsung. Oke. Hati-hati. Jadi kalau ada bank yang memberikan talangan haji, perlu diklarifikasi. Itu nih. pidana jatuhnya ya? Iya, karena ini dilarang oleh Dilarang oleh peraturan pemerintah. Menteri Keuangan. Oke. Sampai detik ini masih. Nah, pada waktu itu yang memberikan talangan itu diberi kesempatan sampai tahun 2020, Desember harus selesai. Oke. Gitu. Jadi bukan masalah talangannya itu boleh atau tidak, dana talangan boleh, tapi pelaksanaannya yang perlu kita lihat. Kalau dia di bank konven, itu jelas akadnya hutang. Ada syarat di awal tambahan, namanya bunga, riba. Ketika terlambat ada denda, riba. Kalau dilunasi dipercepat ada penalti, riba lagi, riba semua. Masa kita mau mendekat kepada Allah dengan riba? Dengan jalan riba. Nah, riba itu orang bilang betul-betul akan ada ancaman. Paling rendah itu seperti yang sering antum sampaikan, orang-orang yang hadir di tempat antum, seperti menzinai ibu kita sendiri, ya kan? Iya. Padahal kalau ana sampaikan, kenapa orang masih tetap lakukan? Karena riba itu adalah rayuan iblis berujung azab. Rayuan iblis berujung azab. Sangat luar biasa sekali obrolan kita Ustadz, dan tentunya teman-teman dari sahabat Upik pastinya pengen terus bersama kami. Kita jeda sejenak, kita akan lanjut di obrolan yang kedua. Kalau tadi saya pengen mengulik dari beliau bagaimana apa yang terjadi selama beliau bergelut di dunia konven, ternyata tidak begitu banyak ujian yang berarti. Tetapi tadi saya sudah cerita dengan beliau, ternyata ujian itu datang setelah beliau hijrah meninggalkan riba. Bagaimana beliau melewati ujian-ujiannya, kita akan kembali di season kedua. Tetap di channel YouTube Upik Reza TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, anak Upik sahabat kamu. Huzil hikmata laukana kharaja min duburid dajaja. Ambillah hikmah walaupun keluar dari dubur ayam. Segala sesuatu tentang kehidupan ini hitam dan putih. Jatuh bangun dalam berkehidupan lalu bangkit kembali menuju sukses serta pengalaman spiritual seseorang membuat kita makin bijak dan makin dewasa. Semuanya akan dikupas secara ringan dan santuy di Upik Sahabat Kamu
Tentunya di channel YouTube Ufik Reza TV.